Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil. Di sini saya akan panggil saya Mas Bang Fadil. Ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan, teman-teman, ini merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi tersebut meliputi bagaimana perusahaan dapat memperoleh dana dan bagaimana perusahaan dapat menggunakan dana tersebut. Dan selanjutnya, setelah pengertian manajemen keuangan, ada fungsi-fungsi manajemen keuangan. Sini fungsi-fungsi manajemen keuangan sini ada 5. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yaitu bagaimana perusahaan yaitu fungsi perencanaan, yaitu bagaimana merencanakan untung dan rugi perusahaan, untung dan rugi dari sebuah perusahaan. Kemudian kedua ada fungsi anggaran, yaitu bagaimana manajer merencanakan atau perusahaan merencanakan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Kemudian ada fungsi controlling, yaitu fungsi untuk mengontrol, fungsi untuk mengatur, fungsi untuk mengontrol arus kas atau arus pengeluaran yang dikeluarkan atau arus pengeluaran yang masuk, mengontrol begitulah. Kemudian selanjutnya ada fungsi pemeriksaan, yaitu fungsi untuk memeriksa keuangan yang ada dalam sebuah perusahaan agar manajer dapat melihat apakah ada penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Kemudian fungsi terakhir, fungsi pemeriksaan atau audit. Kemudian selanjutnya fungsi reporting atau fungsi laporan, yaitu hasil pengeluaran keuangan yang hasil total pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, atau laporan hasil pengeluaran total dari sebuah perusahaan. Selanjutnya ada tugas manajer. Jadi tugas manajer sini ada 3. Yang pertama adalah menetapkan keputusan investasi. Bagaimana manajemen itu memutuskan penanaman modal atau investasi dalam sebuah perusahaan, teman-teman. Kemudian selanjutnya, teman-teman, keputusan mengenai pendanaan, yaitu bagaimana seorang manajer mengambil keputusan untuk melakukan penggalangan dana untuk perusahaannya. Kemudian selanjutnya ada keputusan dividen, yaitu bagaimana seorang manajer mengambil keputusan untuk membagi keuntungan saham kepada setiap pemegang saham. Dan selanjutnya ada peranan manajer keuangan. Yang pertama sini, manajer keuangan itu dia harus mampu menghubungkan antara perusahaan dengan pasar. Kemudian seorang manajer keuangan juga mempunyai peranan dari sudut pandang investasi dan pembiayaan. Kemudian terakhir, seorang manajer keuangan itu harus mampu bekerja sama dengan manajer lain. Tapi bisa saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.